Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Fanya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita, masih tentang menjaga kesehatan, dan sekarang pertemuan yang kedua. Nah, ayo membaca cerita. Judulnya Kacamata Kadek. Kemarin, Kadek memeriksa matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Namun, tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Kadek juga sering tersandung. Bagaimana ini? Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat lebih jelas. Ternyata Kadek memang perlu bantuan kacamata. Nah, bagaimana ceritanya? Asik ya? Oke, nah sekarang kalian akan membaca. Guru kalian akan memberikan daftar kata dari cerita. Lalu bacalah kata-kata tersebut dengan lantang. Lakukan secara bergantian. Dalam kegiatan ini kalian belajar untuk membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Bacalah kata-kata berikut dengan lantang. Yang pertama, dokter. Lalu memakai, kacamata, bebas, tulisan, papan tulis, baca, jelas. Nah, jadi kira-kira seperti itu ketika kalian membaca kata-kata ini dengan lantang. Oke, nah dari cerita yang sudah kita baca, kita memperoleh kosakata baru. Yang pertama yaitu terpaksa, lalu yang kedua yaitu tersandung. Nah, menurut KBBI, arti dari kata terpaksa yaitu berbuat di luar kemauan. Dan arti kata tersandung yaitu terantuk. Oke, nah sekarang ayo berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru yang kita sudah pelajari, yaitu tersandung dan terpaksa. Nah, ayo melengkapi kalimat berikut ini. Ban sepeda Doni bocor. Doni titik-titik menuntun sepedanya. Kira-kira kata mana yang harus kita gunakan untuk melengkapi kalimat nomor 1? Iya, betul sekali. Terpaksa. Doni terpaksa menuntun sepedanya. Lalu kita ke kalimat yang kedua. Ketika berlari, Dona titik-titik batu. Nah, kata mana yang kita gunakan untuk melengkapi kalimat yang kedua? Iya, betul sekali. Tersandung. Ketika berlari, Dona tersandung batu. Wah, kalian hebat. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan pola SPO. Nah, kalimat berpola SPO adalah kalimat yang unsur-unsurnya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek adalah pelaku dalam kalimat. Subjek ini biasanya menggunakan kata benda seperti manusia, hewan, atau benda-benda lain. Lalu predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Pada umumnya, predikat merupakan kata kerja atau kata sifat. Contohnya membaca, bermain, nyaman, dan lain sebagainya. Lalu objek. Objek adalah penerima akibat dari perbuatan atau tindakan subjek. Biasanya objek adalah kata benda seperti yang digunakan pada subjek. Nah, sekarang ayo kita melihat contoh kalimat dengan pola SPO. Contohnya, Kadek menyimpan kacamatanya.
Kadek adalah subjek dari kalimat ini, lalu menyimpan merupakan predikat dari kalimat ini. Lalu kacamatanya yaitu objek dari kalimat ini. Nah, contoh selanjutnya, Kadek menyimpan kacamatanya. Kadek merupakan subjek, lalu menyimpan merupakan predikat, lalu kacamatanya yaitu objek. Nah, kemudian di sini ada contoh lain, ayah membaca koran. Nah, ayah di sini merupakan subjek, lalu membaca merupakan predikat, lalu koran merupakan objek. Oke, nah kemudian di sini juga ada beberapa contoh kalimat dengan pola SPO. Yang pertama, kakak bermain sepak bola. Yang kedua, ibu mencuci pakaian. Yang ketiga, tante memotong daging. Lalu yang keempat, bibi memasak sayur. Lalu yang kelima, Tony membaca novel. Oke, selanjutnya ayah berlatih membuat kalimat dengan pola SPO. Tulislah kalimat yang memiliki subjek, predikat, dan objek di buku tulis kalian. Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar menulis kalimat dengan kombinasi atau unsur subjek, predikat, dan objek. Selamat berlatih. Oke, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di video pelajaran selanjutnya. Dah.